dalam film ini kita akan melihat nih, ada agen Leland yang tengah meminta bantuan kepada teman agennya yang bernama Finn. Dia tengah berada dalam misi penyelidikan, namun sayangnya penyamarannya sudah ketahuan. Maka dari itu dia meminta bantuan kepada Finn. Di sisi yang lain kita akan melihat ada agen Finn yang sedang menaiki kapal yang bernama Krabby. Dia menerima panggilan dari Leland dan langsung segera pergi membantunya. Sesampainya di sana dia berhasil masuk dan melihat ada Profesor Zundap. Dia sedang memimpin kegiatan ilegal nih, dan dia juga mendapati kalau Leland telah tewas. Tidak menyangka kalau temannya akan tewas, dia pun ingin menyelidiki lebih lanjut tentang mereka. Namun sialnya justru dia ketahuan. Dia pun segera melarikan diri, sementara seluruh anak buahnya Zundap mengejar-ngejarnya. Beruntungnya dia berhasil kabur dari mereka dengan berpura-pura mati. Sementara Profesor Zundap sendiri tahunya kalau agen Finn telah tewas. Di sisi yang lain ada Meter yang sedang membawa Otis, mobil Lemon yang tengah mogok di pinggir jalan. Mobil Lemon adalah sebutan untuk mobil yang cacat dan seringkali rusak. Dan di perjalanan itu kita akan mendapatkan informasi nih kalau McQueen telah memenangkan piala piston 4 kali berturut-turut. McQueen pun kembali ke Radiator Spring dan saling bertukar salam kepada semua teman-temannya termasuk dengan Meter. Kemudian setelah itu McQueen menunjukkan piala piston itu kepada sahabatnya itu nih. Kemudian mereka berdua pun pergi untuk bersenang-senang. Lalu McQueen izin sebentar kepada Meter untuk makan malam bersama Sally. Kali ini dia hanya ingin dinner berdua dengan Sally. Meter sedikit tampak sedih karena dia tidak bisa menghabiskan waktu dengan sahabatnya itu. Namun tidak disangka justru Meter datang ke tempat kencan mereka berdua. Dia datang sebagai pelayan yang beruntungnya kehadirannya sama sekali tidak mengganggu acara dinner tersebut. Meter pun kembali ke dalam untuk mengambil pesanannya McQueen dan Sally. Akan tetapi di sana mereka mendengar sebuah berita dari TV, yang mana ada seorang investor di kejuaraan Grand Prix dunia pertama yang bernama Miles Axelrod. Dia ingin berkeliling dunia tanpa menggunakan GPS. Sayangnya di tengah perjalanan itu bensinnya habis dan dia kesulitan mencari SPBU dan terpaksa dia harus membuat bensin dari bahan-bahan alami untuk bertahan hidup. Sejak saat itulah dia menjual pabrik minyak miliknya dan berinovasi untuk memodifikasi dirinya menjadi mobil listrik. Dia menggunakan tenaga surya sebagai bahan bakarnya dan dia membuat sebuah kejuaraan dunia Grand Prix pertama untuk sekalian mempromosikan produknya itu. Di sini dia mengundang Francesco, pemenang dari kejuaraan Formula Internasional, untuk hadir dalam kejuaraan Grand Prix ini. Francesco di sini tampaknya menghina McQueen nih karena dia tidak hadir dalam acara itu karena dia lebih memilih untuk beristirahat dengan teman-teman sampahnya itu. Dia juga menghina McQueen kalau dia akan menjadi mobil yang lambat karena terlalu banyak istirahat. Meter pun di situ kesal nih mendengar sahabatnya dihina seperti itu. Dia pun menghubungi pihak acara tersebut dan keduanya pun langsung adu mulut. Meter di sini berusaha membela McQueen. McQueen pun melihat ada keramaian di dalam kafe. Dia dan juga Sally pun mendatangi keramaian itu dan melihat kalau ada berita di TV tentang dirinya. Yang awalnya McQueen biasa saja mendengar hinaan itu, namun sampai akhirnya dia mendengar kalau Francesco menghina teman-temannya dan sahabatnya, dia pun tidak tinggal diam. Dia langsung mengambil alih panggilan tersebut dan menerima tantangan tersebut nih. Dia bersedia hadir dalam kejuaraan Grand Prix pertama itu. Di situ Sally meminta McQueen untuk mengajak Meter kali ini karena di setiap pertandingan McQueen sebelumnya dia tidak pernah mengundang Meter. McQueen pun akhirnya mengundang Meter. Dia sangat senang nih mendengar hal tersebut dan mereka pun bersiap-siap untuk berangkat ke Tokyo. Singkat cerita, sesamanya di acara pesta, di sini terlihat kalau McQueen ini terlihat malu melihat tingkah sahabatnya itu yang begitu tidak bisa diatur dan petakilan. Sikapnya Meter yang tidak bisa diam itu begitu kampungan, membuatnya sedikit malu membawa Meter ke dalam setiap kejuaraan yang dia ikuti. Namun dia berusaha untuk menahan hal tersebut. Dia tidak mau menyakiti hati sahabatnya itu dan dia hanya meminta sama Meter untuk bersikap baik dan juga tenang. Yang pada akhirnya Meter bertemu nih dengan Francesco dan berfoto dengannya.
Di situ McQueen tampak malu melihat tingkah sahabatnya itu dan kesal karena ternyata Meter juga mengidolakan Francesco. Di kejuaraan ini, Francesco juga mampu menandingi kepopuleran McQueen, bahkan Sally sendiri pun mengidolakannya dan itu membuat McQueen merasa tersaingi. Meter pun akhirnya pergi keliling sembari mencari makanan dan minuman. Di sana dia ingin mencicipi wasabi nih, yang menurutnya itu adalah es krim. Sialnya, karena olinya bocor di hadapan publik dan penggemarnya McQueen, dia pun dimarahi oleh McQueen nih dan segera pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi, karena dia sangat kampungan, dia tidak mengerti kecanggihan teknologi toilet di Jepang dan dia begitu kesulitan di sana. Sementara di luar sana ada agen dari Amerika yaitu Rod yang ingin bertemu dengan agen Finn untuk bertukar informasi tentang Profesor Zunda. Agen Finn menyuruh temannya sesama agen juga yang bernama Holly nih. Dia diperintahkan untuk bertemu dengan agen Rod. Di toilet tempat mereka akan bertukar informasi. Namun sayangnya justru datanglah dua anak buahnya Profesor Zundap dan menyerang Rod. Yang beruntungnya saat dia terpojok, Meter keluar dari toilet dan mengalihkan perhatian dua mobil itu. Di situ Rod segera meletakkan perangkat yang berisi informasi rahasia tentang Zundap ke dalam tubuhnya Meter tanpa sepengetahuannya. Meter pun pergi dari toilet dan bertemu dengan Holly. Di sini Holly justru berpikir kalau Meter itu adalah agen Rod karena GPS yang melacak posisi perangkat itu ada di Meter. Holly mengajaknya untuk bertemu nanti di acara balapan agar tidak begitu mencolok, dan setelah itu Meter memberitahu teman-temannya kalau dia akhirnya memiliki pacar. Di sisi yang lain ada agen Rod yang akhirnya menjadi tawanannya Zundap, dan ternyata Zundap ini bekerja untuk Axelrod. Dia yang meneliti bahan bakar itu, dan ternyata bahan bakar yang disebut alinol ternyata memiliki kelemahan kepada sinyal gelombang elektromagnetik. Rod di sini sebagai bahan percobaan pertama yang merasakan kelemahan tersebut sembari diinterogasi terkait di mana perangkat tersebut. Sampai akhirnya mereka mengetahui kalau perangkat itu ternyata ada di Meter, dan kini Meter yang menjadi target selanjutnya. Sementara Rod tewas malam itu akibat bahan bakar alinol itu. Pagi harinya kejuaraan Grand Prix pun dimulai nih, dan karena kejuaraan ini disponsori oleh Axelrod, maka dari itu semua peserta menggunakan bahan bakar alinol. Selain itu di kejuaraan kali ini mereka akan menghadapi 3 jalur balapan yang masing-masing dari jalur itu memiliki pemenangnya sendiri. Misalnya seperti jalur klasik diungguli oleh Francesco yang merupakan jenis mobil formula, kemudian jalur tikungan yang diungguli oleh Miguel dari Spanyol, kemudian ada jalur tanah yang diungguli oleh McQueen sendiri nih, sehingga kejuaraan ini akan menjadi ajang yang sangat tepat untuk menentukan siapa yang terhebat di sini. Di sirkuit, saat McQueen sedang mengafirmasi dirinya, tiba-tiba Francesco mengganggunya dan itu membuat McQueen kesal. Tidak lama kemudian balapan pun dimulai. Di awal pertandingan ini, McQueen berhasil memimpin karena Meter berhasil memberinya arahan yang bagus dan juga semangat yang baik. Di sisi yang lain ada Holly dan Finn yang tengah memantau situasi Meter dari jauh nih. Mereka masih berpikir kalau Meter itu adalah agen yang menyamar. Kemudian terlihat dua anak buahnya Zundap akhirnya melancarkan aksinya nih. Mereka menggunakan sinyal gelombang elektromagnetik kepada Miguel. Akibatnya Miguel pun harus berhenti dan pergi ke pit. Sementara itu mereka berdua menemukan lokasinya Meter dan kini ingin menangkap Meter. Finn yang melihat kalau Meter menjadi target selanjutnya, dia pun menyuruh Holly untuk membuat Meter keluar dari pit. Holly berhasil memancing Meter keluar dari pit, namun sialnya seluruh anak buahnya Zundap sudah dikerahkan untuk mencari dan menangkap Meter. Di sini Finn berusaha keras untuk melindungi Meter, sementara Meter sendiri justru membuat McQueen kebingungan. Dia masih terhubung dengan saluran, sementara salurannya juga berhasil dihack oleh Holly. Alhasil obrolannya tercampur dan mengganggu konsentrasinya McQueen. Akibatnya hal itu, McQueen pun akhirnya mendapatkan posisi nomor 2. Perbedaannya sangat tipis nih, padahal dia bisa menang saat itu kalau bukan karena Meter. McQueen pun tampak kesal dan dia pun memarahi Meter karena insiden tersebut, sementara Meter sudah menjelaskan sesuai kenyataan yang ada. Namun McQueen tidak percaya dan justru mengatakan kalau Meter itu halusinasi. Dia pun menjelaskan kalau dia tidak butuh Meter lagi. Meter pun merasa sedih nih, dia menyalahkan dirinya sendiri atas kekalahan sahabatnya itu, dan dia pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Radio Spring. Di tengah perjalanannya itu dia bertemu dengan Finn. Di sana Finn ingin meminta perangkat tersebut, namun sialnya justru keberadaannya ketahuan oleh anak buahnya Zundap. Mereka pun akhirnya melarikan diri dari bandara dan berusaha untuk menghindari kejaran dari para anak buahnya Zundap nih. Drive forward. Whatever you do. Hold on.
Mereka pun berhasil kabur dan di pesawat perangkat itu pun langsung segera diproses oleh Holly. Di situ mereka melihat ada sebuah foto mesin mobil. Di sana mereka tampak kebingungan mesin itu berasal dari mana dan Meter menjelaskan kalau mereka bisa mencarinya lewat lokasi suku cadangnya. Berkat bantuan Meter, mereka pun akhirnya tidak buntu nih dan meminta Meter untuk ikut bersama mereka di misi kali ini. Karena mereka masih mengira kalau Meter ini secret agent, sama halnya dengan mereka. Jadi mereka berpikir keberadaannya Meter bisa membantu mereka dalam misi ini. Sementara di sisi yang lain ada McQueen dan timnya yang sedang membaca surat dari Meter nih, yang isinya surat perpisahan kalau dia akan kembali ke Radio Spring. Di situ McQueen tampak merasa bersalah. Dia kesal dengan Meter, namun tidak berharap dia pulang. Meskipun begitu, setidaknya dia sedikit lega karena Meter kembali pulang ke rumah. Mereka pun akhirnya sampai di Paris nih. Mereka kesana untuk bertemu dengan si penjual suku cadang itu untuk menanyakan informasi. Informan itu menjelaskan kalau dia tidak tahu siapa yang membeli barang itu. Akan tetapi dia memberitahu kalau pembeli itu meminta dikirimkan barangnya nanti di Italia. Di sana mereka sedang menyusun rencana untuk menggali informasi lebih dalam. Holly memiliki rencana untuk memodifikasi bentuknya Meter nih agar terlihat lebih mirip dengan Ivan yang juga merupakan jenis mobil derek. Di sisi yang lain, McQueen dan timnya sudah sampai di Italia nih. Di sini juga nantinya akan diadakan kejuaraan Grand Prix Stop yang kedua. Di sana mereka bertemu dengan paman Topolino. Di saat yang lainnya tengah berpesta dan bersenang-senang, justru McQueen tampak bersedih di sini. McQueen menceritakan kepada Topolino tentang masalah dengan Meter dan Topolino menjelaskan kalau pertengkaran dengan sahabat itu hal yang biasa. McQueen hanya perlu menerima Meter apa adanya karena jika sudah ditahap sebagai sahabat, McQueen berteman dengannya tanpa melihat kekurangannya. Topolino juga mengatakan nih kalau McQueen tidak perlu khawatir, sahabat sejati akan selalu berbaikan jika ada masalah. Disitulah letak uniknya persahabatan. Meter pun menjalankan misi pertamanya nih. Dia menyamar menjadi truk derek yang bernama Ivan dan masuk ke dalam acara tersebut yang di dalamnya juga ada Zundap. Di sini Meter mendapatkan informasi kalau ternyata semua mobil-mobil peserta kejuaraan sengaja dihancurkan oleh mereka karena ingin membuat semua mobil untuk kembali menggunakan bahan bakar konvensional dan meninggalkan bahan bakar alternatif seperti alinol. Yang mana jadi tujuannya ini adalah sengaja membuat produk baru bahan bakar alternatif yang kemudian dibuat jelek image-nya. Lalu semua mobil akhirnya tidak mau menggunakan bahan bakar alternatif. Jika semua mobil menggunakan bahan bakar konvensional, Axelrod dan seluruh para anteknya akan menjadi kaya karena dia memiliki pabrik kilang minyak terbesar di dunia. Jadi ini semua dilakukan untuk keuntungan mereka saja dan merugikan para peserta kejuaraan lain. Dan Meter yang mendengar itu semua tampak terkejut karena tidak menyangka nih apalagi ada McQueen dalam kejuaraan itu. Axelrod juga berpura-pura di hadapan media dengan ikut turut berduka tentang apa yang telah terjadi. Dia pun menyuruh para peserta untuk berhenti menggunakan alinol. Di sisi yang lain, Finn justru tertangkap oleh anak buahnya Zundap karena dia ingin menolong peserta kejuaraan lain yang tengah ingin dihancurkan oleh mereka dengan menggunakan sinyal gelombang elektromagnetik. Di sisi lain, McQueen berhasil memenangkan pertandingan ini dan Francesco justru berada di posisi yang kedua. Namun mereka masih belum mengetahui apa yang terjadi kalau banyak mobil di belakang mereka telah hancur. Di sisi yang lain, Meter mendapatkan kabar kalau McQueen tetap ingin menggunakan bahan bakar alinol karena itu bahan bakar yang direkomendasikan sama Meter. Dia bilang kalau sahabatnya yang mengatakan kalau bahan bakar itu bagus, jadi dia memutuskan untuk tetap menggunakan bahan bakar itu. Singkatnya, penyamarannya Meter ketahuan dan itu membuatnya panik tidak terkendali. Namun justru kepanikan itu membantunya kabur dari sana. Sesampainya di sana, Meter berusaha untuk memberitahu McQueen untuk jangan menggunakan bahan bakar itu karena berbahaya. Namun sialnya dia justru tertangkap oleh Ivan dan anak buahnya Zundap. Dan di situ dia, Finn dan juga Holly diikat dan dibawa ke Big Ben. Karena kondisi mereka yang terikat dan hanya tinggal menunggu waktu saja, maka mereka akan hancur. Mereka pun pasrah nih, tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara di sisi yang lain ada McQueen yang mendapatkan kabar dari Sally kalau Meter tidak ada di Radio Spring dan dia meminta McQueen untuk melanjutkan pertandingannya.
sahabatnya. McQueen tampak ragu di sini karena tidak ada Mater, sahabatnya yang mendampinginya. Ditambah perasaan bersalah, dia pun jadi tidak tenang. Namun dia akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pertandingannya. Sementara di sisi yang lain, dua anak buahnya Zundap yang ingin membunuh McQueen gagal nih untuk membidik McQueen, tetapi tidak terjadi apa-apa. Alhasil mereka pergi dari sana karena mereka sudah menanamkan peledak di McQueen. Jadi tidak perlu harus menggunakan gelombang elektromagnetik lagi. Di situ Mater pun akhirnya menggunakan kecerdasannya untuk bisa terlepas dari ikatan dan dia berhasil menyelamatkan diri. Sementara Finn dan Holly meminta Mater untuk fokus kepada McQueen saja. Mereka bisa tangani masalah tersebut. Mater pun sampai ke pit nih dan di sana dia mencari keberadaannya McQueen. Dia menyuruh yang lainnya juga untuk pergi dari sana. Tanpa dia sadari kalau ternyata bomnya itu ada di tubuhnya sendiri. Mereka sengaja memasang bomnya itu di Mater karena mereka tahu kalau Mater pasti akan menolong McQueen. Dan benar aja nih, McQueen datang dan berusaha untuk meminta maaf sama Mater. Namun Mater berusaha menjauh karena dia tidak mau melukai sahabatnya itu. Namun McQueen terus saja mengejar Mater. Yang beruntungnya di saat ingin diledakkan bomnya tidak berhasil meledak karena sudah lewat dari jangkauan. Alhasil Zundap kabur karena ketahuan sama Holly. Finn menyuruh Holly untuk membantu Mater saja, sementara dia yang akan menangani Zundap. Professor! Situ Zundap pun berhasil dikalahkan dan mereka bertemu dengan McQueen, Mater, Holly dan di sana mereka berusaha untuk mematikan bom itu namun tidak bisa. Bom itu hanya bisa dimatikan dengan perintah suara, akan tetapi bukan suaranya Zundap. Di sini Mater tampaknya memikirkan sesuatu. McQueen juga sekalian meminta maaf kepada Mater atas apa yang telah dia katakan saat itu dan di situ Mater memaafkannya. Mereka pun akhirnya berbaikan. Di sini Mater ingin pergi karena dia memiliki rencana dan McQueen pun ikut bersama Mater karena ingin mendukung rencana sahabatnya itu. Mereka pun akhirnya sampai nih di halaman istana dan di sana ada sang ratu yang tengah menyaksikan acara mereka juga. Sialnya suasana menjadi kacau saat terlihat ada bom di tubuhnya Mater. Di sini Mater langsung mengungkapkan semua kejahatannya Axelrod di hadapan ratu dan semuanya. Dia sengaja menciptakan Elinol untuk menjelekkan image bahan bakar alternatif dan ingin membuat seluruh dunia beralih menggunakan bahan bakar konvensional. Di situ Axelrod juga yang mempermalukannya di hadapan publik dengan membocorkan oli saat itu. Padahal sebenarnya itu bukan Mater pelakunya. Axelrod juga tidak pernah mengubah dirinya menjadi mobil listrik. Sejatinya Axelrod itu masih mobil dengan berbahan bakar bensin. Axelrod akhirnya membenarkan kecurigaannya Mater nih di saat ketika Mater mengkonfrontasinya dan karena takut akan keselamatannya terpaksa menonaktifkan bom di detik-detik terakhir dengan perintah suara untuk mencegahnya bunuh diri. Mater memperlihatkan isi dalam kap mobilnya Axelrod dan akhirnya dia pun ditangkap atas kejahatannya itu. Sementara itu Mater akhirnya dianugerahi gelar kebangsawani oleh ratu atas aksi heroiknya itu dan pulang kembali ke Radio Spring. Di sini akhirnya kita mengetahui kenapa McQueen gagal diledakkan lewat gelombang elektromagnetik itu karena bahan bakarnya McQueen sudah dicampur sama bahan bakar buatannya Sarge. Mobil-mobil peserta Grand Prix lainnya pun akhirnya mengadakan perlombaan balapan tidak resmi nih di Radio Spring. Terlihat Finn dan Holly menawarkan Mater untuk ikut bersama mereka sebagai secret agent. Akan tetapi Mater menolaknya karena baginya Radio Spring adalah rumahnya. Di akhir scene kita akan melihat ada Mater yang mendapatkan hadiah roket turbo dari Finn nih untuk pergi bersenang-senang dengan McQueen. Impossible! Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.